dikenal dengan julukan Kota Hujan. Tak hanya memiliki keindahan alam dan kesejukan udara, tapi juga kaya akan sejarah dan budaya. Di tengah hiruk-pikuk perkotaan dan geliat masyarakat yang dinamis, berdiri sebuah saksi bisu perjalanan dakwah Islam yang telah melintasi abad. Inilah Masjid Al-Mustafa, salah satu masjid tertua di Kota Bogor. Lebih dari sekedar tempat ibadah, ia adalah rumah ilmu, pusat dakwah, dan simbol warisan Islam yang tak lekang oleh waktu. Hayya 'alas shalah. Di tengah padatnya pemukiman di wilayah RT 4 RW 10, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, berdiri sebuah masjid yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Islam di Kota Bogor, Masjid Al-Mustafa. RW 10 merupakan wilayah terpadat di Kelurahan Bantarjati, dihuni oleh lebih dari 1.000 kepala keluarga. Di tengah kepadatan masyarakatnya, Masjid Al-Mustafa tetap teguh berdiri, memancarkan keteduhan dan nilai sejarah yang mendalam. Pada awalnya, kawasan ini hanyalah lahan kosong yang belum berpenghuni. Namun segalanya berubah saat dua ulama besar bertemu dan menyatukan niat untuk mendirikan rumah Allah. Mereka adalah Kiai Haji Mustafa Al-Bakri dari Banten dan Raden Dita Manggala dari Cirebon. Kedua tokoh inilah yang menjadi pelopor penyebaran Islam di wilayah tersebut. Mereka mendirikan wilayah tersebut dan menamakannya dengan nama Kampung Baru. Dan di sanalah Masjid Al-Mustafa mulai dibangun sebagai pusat ibadah dan dakwah. Takdir Allah dan ketentuan Allah pertemuan antara dua ulama yang dari Banten dan dari Cirebon. Yang dari Banten adalah Eyang Haji Mustafa Al-Bakri dan dari Cirebon adalah Eyang Raden Dita Manggala. Dua ulama ini bertemu, kemudian dari bersepakat, konon dulu sih katanya ada pesantrennya. Ya, dengan kurun waktu pertemuan yang singkat ini, disitulah mendirikan masjid. Ya, maka masjid ini dinamakan, nama pendirinya itu Masjid Al-Mustafa, berasal diambil dari kata Eyang Haji Mustafa Al-Bakri. Sejarah berdirinya Masjid Al-Mustafa memiliki dua versi yang sama-sama dipercaya. Versi pertama datang dari para kesepuhan yang meyakini bahwa masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1307 Masehi atau 728 Hijriah. Keyakinan ini diwariskan secara turun-temurun oleh para sesepuh yang menjadi saksi sejarah hidup. Sementara versi kedua berasal dari data resmi pemerintah yang mencatat bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1728. Kedua versi ini memiliki dasar dan kehormatan tersendiri. Oleh karena itu, keduanya tetap disebutkan sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya dan spiritual masyarakat. Kami menyebutkan tidak bisa satu persatu, dua-duanya. Harus dua-duanya. Karena 1.300 itu kesepuhan nggak boleh dihilangkan juga. Sekarang 1.700 versi pemerintah, itu hak pemerintah juga. Soalnya pemerintah juga punya hak di situ, disenderkan, digandengkan dengan sejarah. Jadi, Bapak juga tidak menyalahkan yang 1.300, tidak menyalahkan juga yang 1.700. Tetap Bapak sampaikan dua-duanya. Sejak pertama kali didirikan, Masjid Al-Mustafa telah menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan warga sekitar, dan peran itu terus hidup hingga hari ini. Masjid ini tidak pernah sepi dari aktivitas, dari lantunan azan 5 waktu, sholat berjamaah, hingga berbagai majelis taklim dan kegiatan pendidikan Islam bagi anak-anak. Bahkan, dari waktu ke waktu jumlah jemaah terus bertambah.
terutama saat momen-momen istimewa seperti bulan Ramadan, Idul Fitri, maupun Idul Adha. Kehadiran masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai ruang berkumpulnya umat, memperkuat silaturahmi, dan menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan ajaran Islam. Masjid Al-Mustafa bukan hanya tempat ibadah, tapi juga saksi perjuangan dakwah para ulama terdahulu. Ia menjadi lambang kekuatan spiritual, persatuan umat, dan warisan sejarah yang tak ternilai. Namun, warisan itu tak hanya hidup dalam kisah dan nilai-nilai yang diwariskan, tetapi juga tergambar jelas pada wujud fisik bangunannya yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Bangunan inti Masjid Al-Mustafa tidak mengalami perubahan besar sejak pertama kali didirikan. Dindingnya yang tebal menjadi ciri khas bangunan lama. Dibangun bukan dari batu bata atau batako seperti pada umumnya, melainkan dari batu kali yang diyakini diambil langsung dari aliran sungai Ciliwung. Di dalam masjid yang berusia lebih dari 700 tahun ini, terdapat tiang-tiang kokoh yang dulunya terbuat dari kayu jati, dengan 9 goresan di bagian depan dekat mimbar yang melambangkan jumlah wali songo. Hal ini menegaskan jejak spiritual dan peran dakwah yang kuat dalam sejarahnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa bagian bangunan mengalami penyesuaian. Dinding yang mulai lapuk kini dilapisi granit agar tetap kuat dan nyaman digunakan. Ranjungan yang dulunya dibuat dari kayu tua telah diganti demi menjaga keamanan struktur. Meski ada pembaruan, semua dilakukan dengan mempertimbangkan pelestarian nilai asli masjid. Kalau ornamen bangunan masjid ini mulai dari sini sampai ke sana, sampai pintu yang 2 itu besar, itu tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Ini bagian-bagian dalamnya ornamennya dari batu kali. Untuk dindingnya yang begitu tebal sebagai ciri khas dari peninggalan bangunan zaman dulu, itu kami juga menjadi saksi ketika ingin melapis dinding ini dengan granit. Ketika mau dilapis itu memang sudah dibuktikan bangunan ini tidak menggunakan semen, hanya menggunakan apu dan batu-batu kali. Makanya kenapa ada inisiatif untuk melapisi dindingnya dengan granit, selain dari estetika nilai estetikanya lebih bagus, lebih indah, juga lebih kuat, insya Allah lebih kuat. Yang membuat Masjid Al-Mustafa semakin unik adalah struktur bangunannya yang sama sekali tidak menggunakan sel pembesian dalam dindingnya. Meski tanpa rangka besi penguat, masjid ini tetap kokoh dan mampu bertahan dari berbagai bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Keunikan ini menjadi bukti keahlian dan ketangguhan teknik bangunan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh para pembangunnya. Keunikannya juga dari bangunan ini, tidak ada namanya seluk pembesian satu keliling ini. Kalau rumah-rumah sekarang ada cakar ayam, kemudian pakai apalagi selup sana, selup nggak ada. Di sini nggak ada. Ketika kami membongkar pintu sebelah sana, batu-batunya ambruk, tidak ada sama sekali. Itulah keunikannya masjid ini. Ya, emang sampai saat ini kita belum ada perubahan apa-apa. Dan bukan hanya bangunannya yang menyimpan nilai sejarah, masjid ini juga merawat peninggalan-peninggalan berharga. Salah satu peninggalan paling berharga dan bernilai di Masjid Al-Mustafa adalah sebuah mushaf Al-Quran tulisan tangan. Berdasarkan catatan yang ada, mushaf ini ditulis oleh Kiai Haji Hasan Arya, putra pertama dari Kiai Haji Mustafa Al-Bakri, seorang hafidz Al-Quran lulusan Makkah. Meskipun tahun penulisan serta alat dan bahan yang digunakan tidak diketahui secara pasti karena minimnya dokumentasi tertulis pada masa itu, mushaf ini tetap menjadi simbol warisan keilmuan dan spiritual yang tinggi di lingkungan Masjid Al-Mustafa. Selain mushaf Al-Quran tulisan tangan, peninggalan lain yang tak kalah istimewa adalah mata air yang terletak di area masjid. Mata air ini telah mengalir sejak dahulu kala dan tidak pernah surut, bahkan di musim kemarau panjang.
Sumber air ini merupakan warisan dari para sesepuh yang berasal dari 7 sumur mata air di wilayah sekitar. Airnya jernih, bersih, dan dapat langsung diminum tanpa perlu dimasak. Izin Allah, air ini juga diyakini memiliki khasiat penyembuhan bagi siapapun yang meminumnya dalam keadaan sakit, menjadikannya tidak hanya peninggalan fisik, tetapi juga bagian dari warisan spiritual yang terus dijaga hingga hari ini. Untuk perawatan Al-Quran kita hanya menyimpannya dengan rapi di tempatnya. Kemudian juga tadi disampaikan menambah alat-alat tertentu atau komponen-komponen tertentu untuk menjaga kertas-kertas itu dari gangguan ngengat. Sedangkan untuk menjaga sumber air, kita sering bersama warga datang ke sana untuk membersihkan. Karena suka ada kotor, karena di sana kan banyak pohon-pohon gede. Itu kalau habis hujan atau habis angin gede itu suka suka kotor, dan kita sering membersihkan ataupun mengeduh lumpur di dalam. Dari peninggalan sejarah tersebut, Masjid Al-Mustafa memelihara jejak masa lalu sebagai bagian dari identitasnya. Namun, yang tak kalah berarti, masjid ini masih hidup dengan berbagai kegiatannya sampai hari ini. Setiap hari selepas sholat maghrib, masjid ini ramai oleh suara anak-anak yang mengikuti pengajian. Suara tadarus dan lantunan ayat suci menggema lembut di antara dinding-dindingnya, menandakan bahwa generasi penerus Islam tengah dibina dengan penuh kasih. Kegiatan keagamaan lainnya juga berjalan secara rutin. Setiap malam Sabtu, para bapak dan kaum muda berkumpul untuk memperdalam ilmu agama. Sedangkan pada Sabtu siang, para ibu-ibu mengadakan pengajian dengan penuh semangat. Setiap 1 bulan sekali, kajian Ahad ba'da subuh digelar untuk menjadi ajang memperkuat ukhuwah dan menambah wawasan keislaman. Kita bisa silaturahmi dengan tetangga, ya kan? Ya, benar. Mengisi tambah ilmu pengetahuan. Kemudian kita juga jadi talabul ilmi, silaturahmi, talabul ilmi. Kemudian kita juga hiburan. Jangan salah loh. Kalau ibu-ibu mah hiburan kalau ngaji itu. Iya, datang ke pengajian di rumah penat itu pusing, pas ke pengajian, iya, gitu, ya kan? Jangan salah loh. Kalau anak muda mah ke kafe, kalau di kita mah ke mengaji. Sementara itu, kegiatan sosial menjadi wujud nyata kepedulian Masjid Al-Mustafa terhadap lingkungan sekitarnya. Setiap tahun, masjid menyelenggarakan berbagai kegiatan istimewa seperti peringatan Muharram, peringatan Isra Mi'raj, serta santunan bagi anak-anak yatim dan kaum du'afa. Kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi wujud nyata kepedulian dan solidaritas masyarakat sekitar. Suasana bulan Ramadan di Masjid Al-Mustafa memiliki kekhususan tersendiri, di mana setiap 4 rakaat sholat tarawih, jamaah akan membacakan sholawat khusus dan menjadi bagian dari tradisi khas masjid ini. Perayaan Maulid Nabi Muhammad di masjid ini juga unik dan meriah, karena diadakan dalam 3 momentum. Tradisi ini menjadi ciri khas yang dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Tarawih ada keunikan. Mungkin di masjid semua ada tarawih, tapi di sini ada keunikannya. Ada setiap per 4 rakaat ada sholawat-sholawatnya. Itu aja. Terus di mana bulan Maulid 3 kali di sini. Harus dari dulunya ini sampai sekarang. 3 kali di mana 1 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, dan 30 Rabiul Awal. Itu harus. Tidak boleh tidak. Nah, kalau untuk Maulid itu ada istilah mapag bulan, jadi di awal bulan. Ada istilah walilat di pas tanggal 12 Rabiul Awal, pas kelahiran Nabi Muhammad. Ada juga ngiring bulan. Jadi ada mapag bulan, ada walilat, ada ngiring bulan.
Pada masa-masa awal, Masjid Al-Mustafa lebih sering difungsikan sebagai tempat sholat semata. Aktivitas keagamaan dan sosial belum berjalan secara rutin, dan partisipasi masyarakat pun masih terbatas. Namun, situasi mulai berubah setelah terjadinya pergantian kepengurusan di bawah kepemimpinan yang baru. Semangat untuk memakmurkan masjid kembali tumbuh, kegiatan ibadah mulai digalakan, program sosial dijalankan secara teratur, dan keterlibatan warga pun meningkat secara signifikan. Masjid tidak hanya lagi menjadi tempat beribadah semata, tetapi juga ruang untuk belajar, berbagi, dan memperkuat ikatan sosial antar warga. Perubahan ini turut mendorong perawatan masjid yang lebih teratur. Warga menjadi bergotong royong menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid, sementara pengurus memastikan fasilitas terus diperbarui agar tetap layak digunakan bagi seluruh jamaah. Mungkin ketika pengurus salam berhubung sepuh pengurusnya hanya sebatas ibadah sholat. Ya. Ketika kalau pas pengurus kami yang sekarang dijalankan, bagaimana cara istilah menyamankan supaya jamaah itu bisa tertarik. Tapi alhamdulillah dengan syariatnya kita pasang granit ini, kemudian diperbaiki semaksimal mungkin, itu jamaah semakin banyak. Banyak sekali antusias warga ketika misalkan ada kerjasama, kerja bakti, kemudian dari misalkan anggaran dibutuhkan, alhamdulillah pada ikut donatur juga. Lebih dari sekedar itu, Masjid Al-Mustafa telah berkembang menjadi simbol keislaman yang penting di wilayah Kota Bogor. Nilai sejarah, peran sosial, dan keberlangsungan tradisi keagamaannya menjadi masjid ini lebih dari sekedar bangunan. Keberadaannya yang terus dijaga oleh masyarakat, serta aktivitas keislaman yang hidup dari generasi ke generasi, menjadikan Masjid Al-Mustafa sebagai salah satu pusat spiritual dan kultural yang menjadi daya tarik tersendiri. Pengakuan atas nilai histori dan peran strategis masjid ini pun datang dari pihak pemerintah. Pada tahun 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor telah menetapkan Masjid Al-Mustafa sebagai salah satu ikon bersejarah di Kota Bogor. Sebelum 2011 ini emang masjid tidak ada yang datang, tidak ada yang melihat, ada apa-apa, ya. Jadi tidak ada di sini pun dari pihak kita tidak punya dokumen-dokumen apa-apa. Tapi ketika ada pihak pemerintah melihat, memantau atau melihat segala di sini, maka dilayak dijadikan cagar budaya. Kenapa dijadikan cagar budaya? Karena ini udah benar-benar tua, udah benar-benar layak lah ya. Ini udah ratusan tahun kata gitu. Kalau gitu waktu belum kepengurusan Bapak berdua belum, kepengurusan lama. Nah, dinyatakanlah tahun 2011 ini dinyatakan resmi jadi cagar budaya. Masjid Al-Mustafa bukan sekedar bangunan tua yang bertahan oleh waktu. Ia adalah saksi diam berjalan iman, tempat berkumpulnya harapan, ilmu, dan kasih sayang umat. Di balik dindingnya terpahat semangat kebersamaan yang tak pernah padam dari generasi ke generasi. Masjid ini terus menjadi cahaya warga, menuntun langkah dalam beribadah, dalam ilmu, dan dalam kepedulian sosial. Di tengah arusnya perubahan zaman, Masjid Al-Mustafa tetap teguh menjaga ruhnya, menjadi sentral pusat keagamaan yang tak hanya dikenang karena usianya, tetapi dihargai karena perannya. Semoga masjid ini terus berdiri, tidak hanya sebagai warisan bersejarah, tetapi juga sebagai pengingat untuk kita semua, bahwa rumah Allah akan selalu hidup selama ada hati yang merindukannya. Halo dulu dong. Halo. Bentar lagi di mana? Di Masjid Al-Mustafa.
Allah